Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi sahhala lil ibadi tariqal ibadati wa yassar wa afada alaihim min khazaini judihi allati la tuhsa wa ja'ala lahum idan ya'udu fi kulli amin wa yatakarrar. Naggahum bihi min duni dhunub wa tahhar fama madha syahr as-siyami illa wa aqabahu bi ashhuril haji ila baitihi al-mutahhar. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amihi allati la tuhsa wa ashkuruhu wa huwa ahmadu al-mustahiqu bi an yuhmada wa yushkar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khalaqa faqaddar wa dabbara fayassar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul liwa'i wal kautsar, nahana 'anil dharari wad dirar wa ma fihi iskar wa ifkar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa iqranihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah dan penyayang. Puji syukur sebesar-besarnya atas kemurahan rahmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat menyelesaikan ibadah puasa sebulan penuh dengan sebaik-baiknya. Segala macam tantangan dan rintangan telah berhasil kita hindari. Mental dan akhlak serta ibadah telah kita tingkatkan ke arah yang lebih mulia. Kemurahan hati dan sifat dermawan telah teruji dengan berinfak, bersedekah, dan mengeluarkan zakat fitrah kepada kaum muslimin, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semua itu telah kita lalui dengan seksama sebagai tanda kasih sayang serta kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan yang bertuah, bulan rahmat dan maghfirah, bulan ujian dan pembinaan, bulan pendidikan ke arah kebenaran, ketabahan, kerendahan hati, kekhusyuan, ketakwaan, keikhlasan. Bulan Ramadan yang mulia ini sekarang telah berlalu dari kita. Mudah-mudahan dengan selesainya pelaksanaan tugas ibadah puasa, maka hilang dan terhapuslah dosa-dosa dan kesalahan kita, serta tersingkirlah sifat-sifat tamak dan loba. Lenyaplah dari hati kita sifat kikir dan cinta kepada dunia, sifat dengki dan sombong, dan jauhlah kita dari bujukan nafsu syaitaniyah, kemunkaran dan lain-lain. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hikmah
dan makna dari sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita telah berada di hari raya Idul Fitri, hari raya fitrah, sebagai hadiah dari Allah kepada kita sekalian yang telah berhasil dengan sukses menempuh rihlah ruhiyah atau peralihan jiwa ke arah yang lebih baik. Berkenaan dengan hari raya Idul Fitri ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sabdanya, "Idza shamu syahr Ramadan wa kharaju ila 'idihim, yaqulu Allah Ta'ala, ya malaikati, kullu 'amilin yatlubu ajrahu, wa ibadiyal ladzina shamu syahrahum wa kharaju ila 'idihim yatlubuna ujurahum, ishhadu anni qad ghafartu lahum." Fayunadi munadin, ya ummata Muhammadin, irji'u ila manazilikum qad baddaltu sayiatikum hasanah. Fayaqulu Allah Ta'ala, ya ibadi sumtum li wa aftartum li faqumu maghfuran lakum. Yang artinya, apabila orang-orang telah selesai berpuasa pada bulan Ramadan, lalu mereka keluar menuju salat hari raya mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai malaikat-malaikatku, setiap yang beramal tentu berharap dan meminta pahalanya. Dan sekarang hamba-hambaku yang berpuasa sebulan penuh dan menuju hari raya meminta pahala mereka, maka saksikanlah oleh kamu sekalian, wahai para malaikat, bahwa aku telah benar-benar mengampuni mereka. Kemudian satu panggilan memanggil, wahai umat Muhammad, kembalilah kalian ke rumah masing-masing. Sesungguhnya kesalahan-kesalahan kalian telah diganti dengan kebajikan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangkitlah kalian dalam keadaan mendapatkan ampunan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, hari yang mulia ini dan selanjutnya, janganlah kita nodai dan kita kotori puasa yang kita jalani sebulan penuh dan fitrah yang akan kita terima ini dengan perbuatan-perbuatan munkar dan menyimpang dari norma-norma agama dan kepribadian seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selayaknya hari raya Idul Fitri ini dirayakan dengan syahdu, dengan santun, dan selalu menampakkan rasa tasamuh, saling memaafkan, saling mendoakan sesama saudara kita yang sedang dalam kesusahan juga dan juga dalam kesulitan. Selalu menjaga solidaritas serta menjauhi sifat-sifat dengki, sifat hasud dan permusuhan, sehingga terwujudlah dan terbina suatu potensi umat Nabi Muhammad SAW yang selalu bersatu dan penuh tanggung jawab. Idul Fitri bukan untuk dirayakan hanya dengan memakai pakaian-pakaian baru dan mewah serta memamerkan kekayaan dan kemewahan saja, dan juga bukan nikmat, bukan dirayakan dengan perwujudan hidangan yang bercarak ragam lebih nikmat. Akan tetapi Idul Fitri ini juga harus mengingatkan kita kepada saudara-saudara kita yang berpakaian tidak layak, yang perutnya rindu pada kelezatan makanan dan minuman. Harus momen Idul Fitri ini menimbulkan rasa belas kasih untuk berani menolong dan berbagi kepada saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepedulian seseorang kepada sesama, tidak mementingkan diri sendiri dan mau membantu saudaranya yang membutuhkan adalah ciri-ciri dari orang-orang yang mendapatkan Idul Fitri dengan sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama telah menjelaskan beberapa kriteria tentang hari raya Id tersebut. Laisal Id
liman tamatta'a bisyahawat wa akala ma ladza wa tab wa labisa fakhira thiyab wa rijalihil muhtaj ta'ama wa qassar. Bukanlah dinamakan hari raya Id itu atau kembali kepada kesucian bagi orang-orang yang hanya bersenang-senang dengan hawa nafsunya, makan dengan makanan yang lezat tapi nikmat, dan memakai pakaian-pakaian yang bagus lagi indah, akan tetapi ia menutup mata, ia masa bodoh dengan orang-orang yang di sekitarnya yang membutuhkan bantuan dan pertolongannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pantaskah seandainya sementara ia tersenyum dan tertawa gembira dengan pakaian-pakaian yang bagus, dengan hidangan-hidangan yang nikmat, namun tetangganya di sekelilingnya dan saudara-saudaranya berlinang air mata, menderita karena tekanan ekonomi, sedih, mengeluh karena kesusahan. Ingatlah bahwa Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad, suri tauladan kita, mengatakan, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan mudahkannya urusannya di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana pula seseorang dikatakan beridul fitri atau kembali kepada kesucian kalau kedua orang tuanya, bapak yang menafkahinya, ibu yang melahirkannya, yang mendidik, merawat dan membesarkannya, ia tidak pedulikan, bahkan ia menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ingatlah, ridallah fi ridal walidain wa suqtullahi fi suqtihima. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Ketahuilah, wahai kaum muslimin, betapapun seorang rajin melaksanakan kewajiban-kewajiban, baik yang wajib maupun yang sunnah, menunaikan haji berkali-kali, akan tetapi jika kedua orang tuanya tidak merestui dan tidak ridha kepadanya, maka Allah tidak akan menerima amal baiknya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba kita ingat kembali dan kita amati bersama. Mungkin pada saat yang lalu kita masih berkumpul bersama keluarga, masih berada di dalam pelukan sang ibu, masih berada merasakan cinta kasih dari seorang ayah, orang tua kita yang selamanya menjadi cahaya di dalam kehidupan kita, menjadi penuntun dikala kita jatuh, dan merawat kita dari mulai dalam kandungan sampai kita dewasa. Akankah kita menjadi anak yang tidak berterima kasih kepada kedua orang tua kita? Akankah kita menjadi anak yang durhaka kepada orang tua kita yang telah berkorban membina dan merawat kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah mengapa kita menjadi anak yang baik, kita menjadi anak yang saleh dan salehah, mengapa kita mendapatkan pendidikan yang baik, mengapa kita mendapatkan rezeki yang barakah. Yang demikian itu tidak lain, tidak bukan, melainkan adalah doa dari orang tua kita yang selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diriwayatkan Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah orang yang akan menjadi temanku di dalam surga?" Kemudian Allah menjawab, "Yang menemanimu di surga adalah orang yang akan kamu temui di perjalananmu ya Musa." Kemudian Nabi Musa bertemu dengan seorang dalam perjalanan dan mengikuti orang itu sampai ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, orang itu mengambil daging dan memasaknya. Kemudian mendatangi seorang perempuan tua yang tak lain adalah ibunya sendiri. Kemudian orang itu menyuapi ibunya dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Setelah selesai menyuapi ibunya, orang itu menghampiri Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada orang itu, "Apa doa ibumu untuk kamu
yang telah menjadi anak yang berbakti kepadanya. Maka orang itu menjawab, tidak banyak ibuku mendoakanku kecuali satu doa, yaitu Allahumma ij'alni ibni ma'a Musa bin Imran bil jannah. Ya Allah, jadikanlah anakku bersama Nabi Musa di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa mengatakan, faqad istajaba Allahu du'a walidatik. Sungguh Allah telah mengabulkan doa-doa ibumu, bahwa engkau akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat barakah ini, kami mengajak khatib ingin mengetuk hati kita semua, seluruh amal ibadah kita, salat, puasa, infak, sedekah, bahkan haji kita, seluruhnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala jikalau ayah dan ibu kita belum atau tidak merestui segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika ada bagi anak yang durhaka yang hari ini selalu menyakiti kedua orang tuanya, mungkin beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan dan tahun yang lalu, pada saat yang lalu kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Mungkin ada di antara kita pernah memukul orang tuanya. Mungkin di antara kita pernah masuk pintu dengan menendang dan mendobrak pintu, menyakiti dan menggertak orang tuanya. Bahkan terkadang kita menjadi musuh di dalam hidup dan kehidupannya. Maka marilah kita semuanya beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini di antara kita yang hadir, hari yang barakah ini, yang masih punya dosa kepada ayah dan ibunya, sesungguhnya salat, puasa, infak dan sedekah, zakat bahkan haji tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika masih ada dosa dan noda lisan yang kita menyakiti hati dan perasaan orang tua kita, maka mari kita melihat, selalu mengenang perjuangan ayah dan ibu kita. Semua tatap dan bayangkan wajah ayah dan ibu kita. Ia masih mampu melihat ayah ibunya tersenyum bahagia, adalah satu nikmat yang tiada terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memandang wajah orang tua kita, bapa dan ibu kita, Nabi mengatakan, an-nadharu ila wajhi walidayhi ibadah. Siapa anak yang memandang wajah ibunya, siapa anak yang memandang wajah ayahnya, adalah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan pandangan dengan penuh rahmat dan kasih sayang, bukan pandangan sinis dan kebencian kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah ayah ibu kita adalah keramat yang akan menjadi penyelamat dan kunci surga jika kita berbakti kepadanya. Tetapi sebaliknya, kehancuran buat kita apabila kita jauh dan durhaka dari keduanya. Orang tua kita bisa menjadi tiket untuk masuk ke dalam surga, sebaliknya bisa menjadi tiket kita untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tataplah wajah ayah dan ibu kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatapan kasih sayang. Maka siapa anak yang memandang wajah keduanya dengan penuh kasih, maka ia mendapatkan pahala besar seperti ia berhaji yang mabrur dari Allah Subhanahu wa taala. Ma min waladin barin yadhuru ila walidayhi nadratan rahmah kataballahu lahu hajjan mabrura. Tiadalah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, memandang dengan pandangan rahmat kepada ibunya, kepada ayahnya, maka Allah tulis baginya pahala menunaikan haji yang mabrur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di mana ayah dan ibu kita sekarang yang selalu menanti kepulangan kita dengan kasih sayang, maka kembalilah memohon kepada ayah dan ibumu yang selalu rindu akan senyummu. Jangan biarkan engkau kehilangan
saat-saat yang engkau rindukan di masa yang akan datang, ketika ayah ibumu telah tiada. Tidak ada lagi yang berdiri depan pintu menyambut kita. Tidak terlihat lagi senyuman indah bahagia di wajah mereka. Yang ada hanyalah kamarnya yang kosong, tanpa penghuni. Yang ada hanyalah sisa-sisa bajunya yang menggantung di kamarnya. Tak ada lagi yang meneteskan air mata, yang mendoakan kita di setiap hembusan napasnya, di waktu siang dan di waktu malam. Ingatlah ketika jemari ibumu mengusap lembut kepalamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingatlah ketika air matanya menetes melihatmu terbaring sakit, maka kembalilah semuanya. Kembali ke segera, peluklah ibu yang selalu menyayangimu, ciumlah tangannya yang selalu menyayangimu dan merindukanmu, dan berikanlah yang terbaik di akhir hayatnya. Berbaktilah di hari-hari terakhirnya, kenanglah semua cinta dan kasih sayangnya. Berbaktilah wahai hadirin, maka engkau akan beruntung di dunia dan di akhirat. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku dan juga kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang berbakti, beruntung dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di hari raya yang sangat mulia ini, di hari yang fitri ini, di hari yang suci ini, mari kita perbaiki kembali ikatan tali silaturahim kita kepada sesama. Rekatkan kembali silaturahmi yang hampir putus dan sambung yang telah putus dengan selalu mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharap keridhaan kedua orang tua kita. Doakanlah mereka, jadikan momen bulan Ramadan dan Idul Fitri ini sebagai sarana perbaikan diri kita, baik zahir maupun batin. Pertahankanlah segala amaliyah, amal-amal saleh yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bawalah kepada bulan-bulan yang lain segala amaliyah dan amal saleh yang baik, bersedekah, beramal saleh, salat berjamaah, membaca Quran, berlaku sabar, berakhlak mulia, dan lain-lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai penutup, apabila kita masih mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk berpuasa, maka lanjutkanlah esok hari dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sebab pahalanya sangat besar sekali, tiada terhingga. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma dahr. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, kemudian ia iringi dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah ia telah berpuasa selama setahun penuh. Semoga di hari yang mulia ini Allah menghapuskan dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar, yang kita sengaja maupun yang tidak disengaja, dan Allah menerima segala amal ibadah kita, baik yang fardu maupun yang sunnah, sehingga kita betul-betul sebagaimana telah digambarkan oleh Rasulullah keluar dari bulan Ramadan seperti orang yang baru dilahirkan dari perut ibunya, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Semoga kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan selamat di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Inna ahsana ma tuwili wal Qur'an. Fa idza qara'ta al-Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل
Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi sahhala li ibadihi tariqal ibadah wa yassar wa wafahum ujurahum min khazainihi allati la tanfad wa la tuqsar wa manna alaihim bi a'yadin ta'ud wahdihi bil khairati wal barakat wa taqarrab wa taba'a lahum baina mawasimil ibadati bi tashyidil awqati bit ta'ati wa tu'mar faman qada syahru siyam hatta aqbala bi syuhuri haji baitillahi mutahhar nahmaduhu ala ni'amihi allati la tuhsa wa la tuqsar wa nashkuruhu ala fadlihi wa ihsanihi wa haqqun lahu an yushkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahu infarada bil khalqi wa tadbir wa kullu syai'in indahu bi ajalin muqaddar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu afdal man ta'abbada billah wa shalla wa zaka wa hajja wa atamar sallallahu alaihi wa ala alihi alladhina adhaba Allah anhum rizza wa tahhar wa ala ashabihi alladhina sababu ila al-khairat wa ni'mas suhbi wal mahsyar wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ma badal fajr wa anwar wa sallim taslima amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'rifu ni'matahu alaykum bi hadzal 'id as-sa'id fa innahum al-yawm alladhi tawwaja Allah bi syahr as-siyam wa iftataha bi ashhur al-hajj ila baitihi al-haram wa zala fihi as-sa'imin wal qa'imin jawaiz al-birri wal ikram 'idun imtala'atil qulub bihi farahan wa surura wazdadat bihi al-ardu bahjatan wa nura wa'lamu anna Allah amarakum wa bada'a fi amrihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-qudsi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin umara'il muslimin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ala sairi ashabi Rasulillahi ajma'in Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma askina min hawdi nabiyyika ka'san la atma'u ba'dahu abada Allahumma bayyid wujuhana yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Allahumma thabbit aqdamana ala siratin yawma tazilul aqdam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wa yashkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.